Yang paling terkesan itu tetap kalau lawan rival itu pasti terkesan kita, Mas. Lawan Arema gitu kan. Dan saya selalu nonton kalau itu. Tapi padahal kalau di malam main nggak pernah nonton eranya Gajayana itu waktu itu. Kita nggak bisa mencegah ya. Karena apapun alasannya keputusan di manajemen. Tapi kalau memang pemain ini butuh nuansa baru, mencoba ke tim lain atau bagaimana, itu saya rasa hak salah satu pemain itu juga gitu kan, Mas. Jadi ya sah-sah saja. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneng jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang saya mau jagongan dengan seorang supporter yang cukup fanatik. Bahkan dulunya sebenarnya mereka ini juga pendukung Arema. Karena tinggal di Malang, tapi setelah beliau tinggal di Surabaya, mereka juga sebagai supporter yang aktif bila mana Persebaya main, baik itu di lapangan Gelora 10 November. Waktu itu zamannya Geloranya cuma 10 November saja ya, dan cukup lama mereka ini, dan mereka ini termasuk suatu supporter yang legend dan tergabung dalam bonek. Mereka ini adalah Tobagus Dadang Kosasi, seorang sampai sekarang mereka ini mendukung Persibaya, bahkan bonek mania. Gimana kabarnya Pak Po Dadang? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang sudah berapa umurnya? Saat ini ya izin cari sebut umurnya. Gak mau kira-kira? Saya kelahiran 54. 54 ya? Berarti 8. Pak Po Dadang, sejak kapan mengalihkan dukungan dari yang dulu sebagai anak Arema ya? Iya. Anak Malang. Arek Malang, Ngalam. Asli arek Ngalam ya aslinya? Iya, Karanglo. Karanglo. Terus pindah Surabaya. Iya. Tahun berapa pindah Surabaya? Saya pindah tahun 80. 80 pindah Surabaya. Akhirnya kalau ada Persibaya main menjadi supporter. Iya. Mulai supporter aktif itu semenjak tahun berapa? Kalau supporter aktif saya zamannya Niak Mitra dulu. Zamannya Niak Mitra. Iya, waktu ada Fandi Ahmad, David Lee itu. Rudy William Kelces itu. Itu aktif saya. Itu sudah menjadi supporter aktif. Iya. Terus waktu itu kalau nggak salah stadionnya itu masih di Gelora 10 November, cuma satu-satunya kan itu. Memang itu kan stadion yang dibangun sama Pak Agub Zainal waktu itu ya. Agub Zainal waktu PON ke-7. Iya, betul. Cuman kalau untuk Persibaya sebetulnya lapangan pertama itu lapangan protokol. Di mana itu? Itu di Kecamatan Sawahan. Lapangan protokol? Iya. Di sebelah mana ya? Saya Polsek, sekarang jadi Polsek, Mas. Dulu kan ada Biskup Sawahan Sarimulyo itu. Tahu? Ya. Itu dulu lapangan di situ dulu. Itu erahnya ya masih Abdul Qadir lah. Oh, Abdul Qadir. Terus apa lagi ya? Ini siapa? Budi Santoso? Budi Hanes. Enggak, Budi Hanes. Budi Hanes di lapangan Mudayat, zamannya Mudayat. Oh, Mudayat. Iya, Mudayat. Terus Siasali siapa? Yakub Siasali. Yakub Siasali. Terus banyak lagi ya? Banyak ya. Anji. Kenapa kok tertarik menjadi pendukung Persibaya? Sebetulnya saya juga enggak pernah lihat Arema sih sebetulnya. Oh gitu. Enggak. Ya hanya tinggal aja di Malang, di Karanglo. Dengan berjalannya waktu karena papa ini kan orang militer. Pindah-pindah. Jadi orang militer kebetulan dinasnya kan di ujung, di Angkatan Laut. Oh iya. Akhirnya dapat rumah di Komplek Angkatan Laut TNI Kenjeran. Kenjeran. Iya, di situ, Mas. Tahun berapa waktu itu pindah ke sana?
Papa pindah di situ itu saya masih di Malang, tapi Papa pindah di sini tuh tahun 73. Oh 73. Pak Po ini juga ikut pindah tahun 73? Belum. Oh belum? Belum, masih di sana. Ke Surabaya masuk tahun? 80. Oh 80 tadi Ya. itu ya. Saat itu belum ada Niat Mitra Persibaya. Iya. Kan belum ada liga. Cuman kalau Niat Mitra main saya selalu ke Nonton. Surabaya nonton. Eranya Niat Mitra itu kalau nggak salah tahun 85, 856, 85 itu ya. Niat Mitra. Tapi sebelumnya Persibaya. Iya. Duluan Persibaya malah. Dulu Persibaya. Iya. Waktu itu zamannya Persibaya diperkuat dengan Pak Bodro, Sumbodro, Rusdi Rusdi Bawan, Bawan, ya. Kipre Suharsoyo, Suharsoyo, betul. ya, Didik Nurhadi. Iya. Itu orang-orang legend semua. Legend semua. Dan pernah membawa Persibaya menjadi juara. Betul, ya. Itu nggak salah finalnya di Jakarta. Kita menang waktu itu kalau Menang, juara satu. 2-1 kalau. Juara satu. 2-1 betul. Melo nggak waktu Enggak final? Ikut. Enggak ikut. Pada saat ikut aktif menjadi bonek, otomatis bonek kan pendukung Persibaya. Ya? Ya, Dan mainnya mesti di Gelora 10 10 November. Itu yang terkesan pada saat Persibaya lawan mana? Yang paling terkesan itu tetap kalau lawan rival itu pasti terkesan kita, Mas. Lawan Arema gitu kan. Dan saya selalu nonton kalau itu. Tapi padahal kalau di Malang main enggak pernah nonton eranya Gajayana itu waktu itu. Pada saat Persibaya, Rusdi itu kan Arema belum ada itu. Belum, masih Persema. Persema masih Dan ada. Persema nggak masuk dalam liga. Perserikatan kan waktu itu. Mas. Iya. Perserikatan. Tapi Persema nggak masuk dalam divisi. Enggak, utama. belum masuk divisi utama waktu itu. Itu waktu itu kalau enggak salah eranya Nur Kiman. Iya. Nah, Itu yang main di Malang lah Iya. waktu itu ya. betul. Dan di mana Persibaya ini kan memang pendukungnya sangat fanatik ya. Iya. Terus Bob Dadang ini pada saat menjadi bonek aktif itu juga keliling Indonesia setiap Persibaya main. Enggak mestilah. Heeh. Duit ya ono kelilingnya. Jadi kan ya kita juga harus ngitung, Mas. Duit kan dihitung gitu. Budal ado-ado ya apa gitu kan. Nah, apalagi kan kalau udah keluarga juga kan ya mungkin ya di Surabaya lah. Kalau jarak-jarak deket-deket itu masih berangkat lah. Kalau Surabaya masih nonton? Mesti nonton. Kemarin nonton? Alhamdulillah nonton. Di tribun mana? Saya di G21. Saya di bawah waktu itu, Mas. Heeh. Saya di bawah. Kebetulan di Setel Ban kan saya kan, mesti sama anak-anak itu kan. Oh, di Setel Ban Iya, itu sih. Kenapa kalau ada di Settle Band? Di luar Aris. Saya jarang di tribun, jadi saya Setel Ban terus. Selalu di Settle Band? Iya. Sama. Cuman kalau bikin koreo gitu saya nggak pernah ikut, Mas. Dan sangat atraktif, sangat Iya. bagus. Dan sekarang ini kan wah macam-macam lah. Beda ya, Mas, maksudnya cara bonek dulu dan sekarang beda. Bedanya gimana? Sekarang ini lebih tertata. Iya. Jadi lebih dengan adanya no tiket no game itu lebih bagus. Jadi orang tidak antri tiket di stadion. Iya. Karena kalau memang antri tiket di stadion kan berjubel, Mas. Ya kan kalau melalui online itu kan sudah memberikan satu edukasi baru gitu kan. Jadi tidak ada jubel-jubelan, mau tidak mau ya kamu harus ada tiket. Kalau nggak ada tiket jangan masuk, sudah selesai. Calo masih ada nggak di luar? Ya ada tapi tidak serame dulu gitu kan, Mas. Seramai di Tambak Sari. Iya, kalau di Tambak Sari wis bukan calo lagi kalau itu. Aur-auran kalau itu, Mas. Gitu ya. Iya, maksudnya kok Dan harga tiket sampai bisa mendapatkan untung luar lipatan. biasa. Iya, 5 kali lipat. 5 kali. Kalau sekarang kan memang ada bagusnya dengan cara gelang gitu kan. Ada koordinatornya. Paling Jadi ya, setiap tribun kan ada koordinator ada koordinator dan dijatah berapa tiket. tiket itu kan ada. Heeh. Jadi ya enggak bingung-bingung, jadi enggak sulit untuk mendapatkan tiket sekarang, lebih mudah. Heeh. Dan memang manajemen yang sekarang lebih bagus. Sampai semenjak jadi bonek itu jadi semua koordinator yang ada di Stadion Bung Tomo sekarang ini Iya. kenal semua berarti ya? Alhamdulillah. Sering ketemuan gitu. Kalau ketemuan saya jarang ikut. Heeh. Ya faktor U juga.
metu bengi wis gak kuat. Heeh. Jadi ya paling ya dibilangin sama Mas Alek gitu kan. Heeh. Ada pertemuan gini nggak seperti kemarin ada pelepasan tim saya nggak ikut. Oh ya. Jadi kan dan lagi kalau di GBT kan jauh Mas gitu kan. Lumayan. Kali Judan GBT waduh Mas. Wah. Sepeda motoran ya? Iya sama anak-anak lah kadang-kadang dijemput anak-anak. Gitu. Awak gak enak sih gak budal wis. Kalau konvoy juga masih. Oh sering ikut kalau Ikut gitu. konvoy, Sering. misalnya Persibaya Penyambutan gitu ya. dari mana ikut ya pasti ya. Ya kalau itu ikut. Anak juga ada yang bonek. Anak saya ada, cuman kan sama mamanya di Malang, Oh nggak ikut di sini di Batu. di Batu. Iya. Oh nggak tinggal di Surabaya. Sampai sekarang juga gitu. Iya. Apa sih yang terasa sampean kok bisa begitu melekat dan menjadi seorang bonek itu gara-gara apa sih? Kalau saya lihat ini bonek ini supporter yang fanatik luar biasa. Dan lagi ditatanya itu sebetulnya bagus, penataannya bagus. Dari perkomunitas itu bagus sebetulnya Mas. Jadi beda sama tim-tim lain, supporter lain. Dan kita setiap kali kita menang maupun kita kalah, euforianya itu beda, ruhnya itu sudah beda. Kadang-kadang terkecuali kalau kita sama rival kalah, itu luar biasa sudah. Tapi kalau sama tim-tim lain, ya biasa anak-anak. Kalah bisa menerima lah. Tapi kalau kalah sama rival ini yang sulit. Seharusnya tidak perlu. Harusnya kalau kalah menang itu kan biasa wajar kan. Ya, Pokoknya aja direkayasa. Iya. Ojo main gajah. Iya, tapi kadang-kadang yang tua-tua ini bisa mengendalikan emosinya bisa. Yang babil ini yang sulit, gitu kan? Tanpa koordinasi dengan yang tua-tua langsung gelacak. Ah ini kadang-kadang repotnya di sini. Ya seharusnya itu bisa dirubah secara secara komunitas bisa dirubah. Tergantung pengendalian emosinya teman-teman ini bagaimana kan gitu. Oke, sebelum kita bahas masalah tribun untuk GBT, karena ini sebentar lagi yang namanya kompetisi akan digelar kembali. Kita break dulu. Halo Rek. Nah, iki ono Serabi produk UMKM Surabaya. Serabi kukur jenenge ya. Serabi iki biasanya ono kuah. Oh iya, ini ada kuahnya nih ya. Kita coba Serabi Kukun produk UMKM Surabaya yang mungkin ini bisa dipakai untuk ya sarapan pagi, nggak sarapan lah, camilan pagi atau malam enak ini. Kita coba seperti apa daripada Serabi Kukun. Ada manisnya, ada pandannya, rasa pandan, dan harganya cukup murah. Pesen tinggal ada di IG dan ada di nomor WhatsApp. Serabi Kukun produk UMKM Surabaya. Ah, lumayan iki lho, ono suguhan iki lho. Teko UMKM tapi iki Serabi Kukun jenenge. Sik yo tak coba sik yo iki ono kuane iki. Wah. Koyane mantep iki. Lumayan iki. Enak iki. Insyaallah enak. Amin. Sip. Tak coba sik ya. Boleh ya enak iki. Sopo sing minat rek? Sopo? Ayo sing minat. Didelok lagi sini ya. Serabi Kukun. Ono manis sih. Manis gak terlalu manis, kedeng. Serabi Kukun ya, jangan lali. Top TUPBGT, top banget. Oh Dadang, sampean kadang juga ikut nyanyi-nyanyi kalau menjadi supporter di stadion mana aja? Ya, iyalah. Itu ya? Iyalah. Mas. Yang paling apa lagu apa? Saat ini kalau Persibaya tetap anthemnya tetap di Song for Pride ya, yang luar biasa dikenal bahkan Nusantara ini. Song for Pride. Semua itu mayoritas kalau saya di mana aja, saya live IG atau apa,
mesti mintanya lagu-lagu itu tok. Song for Fred. Iya, Song for Fred. Nyanyi ya. Monggo. Ayo. Saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Suara kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Oke, aduh, udah dan sampaianan juga sebagai apa pengurus pengurus istilahnya apa? Pengurus bonek teh apa itu? Kalau saya bukan pengurus sih sebetulnya. Apa? Korlap kalau di demo saya. Oh, kalau di demo Korlap. Ya, sama peci. Sama peci. Iya. Terus kalau di karena ada macam-macam tuh kelompok. Iya. Kalau sampean kelompok bonek yang di mana? Saya di G21. Enggak, di Wisma Persibaya. Yang tinggal di mes Persibaya dulu saya, Mas. Oh, dulu. Masih dualisme dulu ya. Heeh. Saya yang di mes Persibaya dulu, berapa tahun ini. Yang nunggu di mes Persibaya. Iya. Itu termasuk apa nama boneknya apa dia? Arek Bonek 1927. Jadi itu wadah. Bonek 1927. Arek Bonek 1927. Oh, tapi sekarang udah enggak ya? Enggak ada dah. Ada, masih ada itu, Mas. Oh, masih ada itu juga. kan wadah kan, itu kan Mas Peci yang Oh, kelompok Andi Peci yang Iya. yang mengkoordinir Iya. bonek 1927 itu ya. Iya, Arek Bonek 1927. Di akhir-akhir ini setelah pandemi ini kan sudah mulai kompetisi mau Bergulir, ya. digulir kembali. Namanya Liga BRI kalau Ya. kalau masih tetap Liga BRI. Dan ini teman-teman supporter bonek sudah semangat, mungkin Dan akan siap-siap udah kangen. lebih atraktif lagi Iya. membuat suatu oreo pertunjukan dan menyemangati timnya Persibaya. Persibaya kemarin lumayan ya, kita bermain sudah maksimal. Ya. Tapi melihat banyaknya pemain yang pindah ke klub lain dan itu masih di Indonesia. Ya. Menurut sampean ya, Pak? Kalau menurut saya, kalau masalah
pemain pindah ke tim lain itu biasa, Mas. Iya. Ya mungkin karena pengen cari nuansa baru atau bagaimana gitu kan. Apa golek cuan sing akeh? Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Seperti Marukawa gitu kan. Kalau Bruno seperti Bruno semuanya. Ya kadang-kadang kita nggak bisa mencegah ya. Karena apapun alasannya keputusan di manajemen. Tapi kalau memang pemain ini butuh nuansa baru, pengen mencoba ke tim lain atau bagaimana, itu saya rasa hak salah satu pemain itu juga gitu kan, Mas. Jadi ya sah-sah saja. Ya memang sah karena pindahnya mereka juga secara legal dan mereka juga bayar kontrak kepada klub yang lama dan segala macam. Tapi melihat pertandingan kemarin antara Persibaya dengan Persis dan salah satunya adalah Persis ini kan pelatihnya si ini siapa? Jackson toh. Jackson Estiago. Yang dulu mantan pemain Persibaya, ya. juga pernah menjadi pelatih Persibaya dan mengantarkan Persibaya juara pada saat itu. Iya, sama Aji Santoso juga itu waktu itu. Sama Aji Santoso. Melihat seperti itu dan ada pemain Persibaya juga yang hijrah ke sana. Iya. Dan ternyata Persibaya kemarin mengalami satu kekalahan. Kekalahan 2-0. Dengan formasi pemain yang sekarang. Iya. Menurut sampean? Ya mungkin kalau saya sih melihatnya belum padu aja, Mas. Tapi insya Allah kalau Coach Aji orangnya kan bertangan dingin. Jadi kalau dengan pertandingan kemarin persahabatan itu saya rasa biasalah, wajar. Tapi cuman yang saya sayangkan kok sing ngegulno iki lho, kok dadak mantan pemain Persibaya. Lho ya iku mangkane. Lah iki lho ya mungkin iku dadi sorak penonton sangat luar biasa. Sampai kabeh kan. Wah, ini kan dan pemain yang baru keluar hijrah Persis Solo dan membobol gawang Persibaya 2-0 lagi. 2-0 kan. Mungkin sebagai penonton kecewa gak? Sangat kecewa sekali. Kecewanya kok tidak memberikan kok tidak dipertahankan gitu. Kok cek gampangnya ngelepas pemain. Jangan berpatokan pada usia gitu ya. Skillnya yang penting. Skillnya luar biasa. Kalau saya bilang Samsul Arif luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Bola mati pun dia bagus. Menunjukkan kelasnya. Bahkan mereka mempermalukan Persibaya di kandangnya sendiri. Bahkan ya betul, Mas. Ya itu tadi kalau saya ngomong sangat menyayangkan. Semudah itu melepas gitu loh. Harusnya ya dipertahankan lah. Ada upaya mempertahankan. Harusnya. Karena banyak rumor yang beredar ya, ada yang dipertahankan, ada yang keluar, ini yang repot. Ya kalau Persibaya konsisten dan ingin menjadi juara, tentunya kan juga kekompakan tim yang lama itu juga patut harus diperhitungkan. Ya. Tapi kalau dengan ada pemain baru, bongkar pasang seperti itu, kan juga agak sulit ya. Ya. Karena yang namanya lawan ini mereka juga akan mengincar pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang menjadi langganan PSSI. Persibaya kan ada 5-6 pemain yang menjadi langganan PSSI itu. Iya. Dan itu yang kebanyakan sudah out semua. Iya. Tinggal berapa? Tinggal satu lah. Tinggal dua ya. Tinggal 2 aja yang masih bertahan ya dari 6. Ya, Alwi Slamet sama Hidayat gitu. Seperti Ricky Kambuaya, sayang nih. Sangat saya sayangkan sekali. Jadi kalau memang, tapi saya optimis saya. Untuk tahun ini Persibaya akan juara, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Harapan para bonek juga seperti itu. Bahkan itu harapan seluruh warga Kota Surabaya. Ya. Kalau saya tetap optimis tahun ini milik Persibaya. Itu kalau konsisten. Dan harus konsisten itu. Dan harus konsisten. Tuntutan teman-teman bonek memberikan suatu dukungan dengan all out, dengan totalitas. Oh, kalau bonek saya jamin all out. Kalau untuk mendukung Persibaya. Tapi harapannya kan mereka juga harus
memiliki tim yang kuat dan juara. Iya. Tujuan golnya kan seperti itu. Dan kalau bisa ya jangan sampai semudah itu melepas pemain lah. Nah, Itu aja sebenarnya. pesan-pesan sampean kepada termasuk Persibaya sendiri itu seperti apa? Dan tentunya juga sesama bonek pesannya bagaimana? Monggo. Kalau saya memberikan pesan untuk bonek, bonita semuanya yang ada di Nusantara inilah, Iya. baik di luar kota maupun di luar pulau, tetap menjaga kekompakan, keloyalan, dan tetap jogo seduluran, gak usah gontok-gontokan podo boneki, jaga nama besar Persibaya, nama besar bonek, karena Persibaya ini adalah bukan tim ecek-ecek, tim raksasa ini. Kalau di Eropa gitu kayak Barcelona lah. Jadi kita harus bisa menjaga nama baik bonek, nama besar Persibaya, karena apapun kita mendukung dari hati dan harus tetap konsisten dalam mendukung tim kebanggaan Persibaya Surabaya gitu, Mas. Dan harapan teman-teman bonek adalah kapan Surabaya iso juara meneh dalam liga yang akan datang. Kan ngono? Iya, tapi kalau saya yakin, optimis sekali tahun ini milik Persibaya. Insya Allah seperti itu. Saya optimis. Untuk Persibaya nih? Kalau untuk Persibaya, saya menyarankan supaya jangan mudah melepas pemain yang sudah jadi di Persibaya. Karena setiap pemain yang lepas dari Persibaya, mainnya tambah luwih ngosek. Apa nih? Mainnya ini kandange Persibaya. Kandang Persibaya terus Persibaya kalah sing ngegol nanti mantan pemain Persibaya tambah ngeluh ndah sih, pecah rasanya. Kayak gitu Mas. Jadi saya minta sama Persibaya pun tetap main kudu ngosek walaupun kalian masih muda-muda. Seperti Marcelino, Akbar, Diki. Potensi semua mereka. Sangat berpotensi untuk menjadi pemain masa depan. Tapi ya harus itu. Tetap jangan lepas latihan lah. Jangan sampai lupa latihan. Instruksi pelatih harus dituruti, itu aja. Iya. Pesan sampean ngene apa? Kalau pesan saya, ya tetap sama kudu harus iso jadi Bapak Ivonek. Dan saya kudu harus Bapak Ivonek. Permintaan saya cuma satu, Mas. Tolong anak-anak ini delok. Iya. Jadi minimal ada support dari Cak Cidewi gitu loh. Kita pastilah nanti akan lihat ya toh setiap Persibaya main. Bukan cuma di kandang, kemarin waktu Liga BRI kita di Solo juga kita ngawal. Meskipun nggak ada penonton terbatas. Waktu di Bali juga sekali dua kali kita nonton ke sana, apalagi kalau kita jadi tuan rumah. Supaya apa? Supaya semangat penonton dan pemain ini benar-benar luar biasa seperti diharapkan oleh masyarakat Surabaya. Karena Surabaya ini satu-satunya yang mempunyai tim kebanggaan yaitu klub Persibaya, bukan klub yang lainnya. Ya, dan barometer sepak bola ini Surabaya. Ya. Surabaya. Kalau di podcast jenengan caca arek Surabaya. Tapi kalau secara real sampean kudu bapak arek Surabaya. Bapak Ivonek. Iku tok. Oke. Terima kasih Pak Po telah kita banyak diskusi, kita banyak dengan jagongan seperti ini akan menambah suatu wawasan khususnya teman-teman pendukung Persibaya. Tangan untuk Pak Po. Ketemu meneh ngene jagongan Surabaya